Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna. Abi doakan panjenengan sadayana engke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Giliran duit amine banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Romo Kyai Haji Dr. Andes Zainal Abidin ingkang salah hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sadayana para ajengan, para ibu nyai ingkang boten waget kalau sepat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kandahat kinurmatan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Langen Sari, wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang kami hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Rejasari, wabil akhos kepada Bapak PJ, panjenenganipun Bapak Dede Harisman selaku PJ Kuwu Desa Rejasari beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rejasari beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Rejasari. Mudah-mudahan berkah napangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat. Amin Allahumma amin. Wabil akhos kepada sadayana tokoh masyarakat, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Manten Subur Waluyo. Alhamdulillah hari ini ikut hadir. Ternyata beliau menorehkan sejarah begitu indah balai desa Rejasari sampai ternyata bagaikan kantor wali kota Banjar Patroman. Tepuk tangan dulu dong buat jejak sejarahnya Bapak Subur Waluyo. Beliau hadir di sini bukan seorang calon legislatif, tapi datang sebagai warga Rejasari. Apa yang jadi hajat beliau Bapak Subur Waluyo, mudah-mudahan diberikan barokah, diberikan hidayah, diberikan gampang mudah, diberikan rohmah. Amin Allahumma amin. Nah, Pak Manten didoakan nu kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi. Tadi saya diperkenalkan oleh Bapak PJ Kuwu, Bapak Dede Harisman. Ini sebelah saya nu pakai sarung, iya Pak Manten. Saya agak salah alamat. Lihat ayah Manten kepala desa, Manten Kuwu, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sarung. Saya salah alamat. Ini Manten Kuwu apa pengantin sunat? Bapak Manten Subur Waluyo yang kami hormati, Bapak Manten Nanang Sunaria, leres ya Sunaria, Bapak Manten Nanang Sunaria yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada para sesepuh,
panjenenganipun Bapak Enceng Satiman selaku Ketua BPD dan seluruh BPD dari Rejasari yang kami hormati. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar pemerintah Desa Rejasari. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat seluruh keluarga besar warga masyarakat Rejasari yang telah menyiapkan dan memfasilitasi pengajian hari ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia pemerintah Desa Rejasari ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Rejasari. Wabil akhos kepada Ketua MUI yang kami taati segala fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, Linmas Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola, Ibnu IPPNU yang kami banggakan. Tak lupa kepada seluruh para agnia, dermawan donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Amin. Wabil akhos kepada sadayana nu hadir di dia majelis, nu nantung berdiri ngadeg, muga-muga imanan nu jejeg, nu calik lenggang geleasa ahli ibadah, nu lagi sakit ilang sakitna, nu lagi meriang ilang meriangna, nu lagi wudunan ilang wuduna, nu lagi lara mata ilang sakitna, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sadayana santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, nu prawan-prawan muga-muga cepet payu laki, nu bujang-bujang cepet payu rabi, nu duda janda enggal uli ganti, nu tua-tua moga-moga cepet dapat rezeki enggal angkat haji. Amin Allahumma. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kuning-kuning keemasan piala diturunkan, saya berpikir bahwa ternyata yang namanya bayangan itu tergantung dari tongkatnya. Saya ulang, bayangan tergantung dari tongkatnya. Kalau tongkatnya lempeng, mesti bayangannya ikut lempeng. Tapi kalau tongkatnya wae bengkok, ya nggak usah memaksakan bayangannya lempeng, wong tongkatnya aja bengkok. Maka hari ini dari semangat pemerintah desanya, dan tak lupa beliau Pak PJku mendatangkan beliau para masyayikh guru kita, para sesepuh ikut hadir. Ini pertanda para umarok kita, pimpinan pejabat desa kita betul-betul senang tabarukan kepada para masyayikh, sehingga berkah pengajian hari ini atas nama keguyup rukunan seluruh warga masyarakat Rejasari. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Lu tepuk tangan, utangna lunas kabeh. Mamina keras berarti utangna paling seueur. Mudah-mudahan rezeki nu barokah. Yang lagi berdiri di sebelah pojok kiri, assalamualaikum. Salam. Nu di pertengahan, halo. Yang ngajinya persis kayak lagi piknik tamasya. Nggak kebagian panggonan, untuk kebagian snack jajan. Berarti kalau begini ngajinya ente usah lama-lamanya. Kakak, nu lama? Bentar, sampean protes melu bayar ya pora? Apa? Melu patungan? Iya. Melu urunan? Iya. Ya Allah. Jadi judulnya nyong kiai urunan. Iya. Karunya pisan mumpuni. Moga-moga nu bawa barokah. Amin Allahumma. Damili ngajinya mau bentar apa lama? Lama.
Ukuran lama di Desa Rejasari berapa jam? 4. Astagfirullahaladzim. Yang manusiawi ibu. Saya naik jam 9 kurang 10 menit. Berarti nanti handapnya jam berapa? Jam 1. Hah? Jam 1. Jam 12. Jam 12 malam. Subhanallah. Bentar nih saya cari pembelaan dulu. Punten, Romo Kiai Abah Yai ajengan di dia di Desa Rejasari sebelum saya emang ayah Kiai ceramah sampai 3 jam ayah. Jangan jadi tukang kompor sampean. Kiai baru senyum aja udah jujur. Coba Pak PJ Kuwu. Hapunten Pak PJ Kuwu, saya mau minta pembelaan. Di Desa Rejasari emang ayah Kiai ceramah 3 jam. Senyumnya Pak PJ Kuwu mencurigakan. Ini senyuman ngebelain warganya. Mau dijawab ayah ketara ngebohongin saya, dijawab enggak khawatir ngesukora dipilih jadi PJ. Ya udah saya tanya sama jenengan, ayah di Rejasari Kiai ceramah 3 jam. Ayah. Ayah. Kiai saha? Mumpuni. Saha? Mumpuni. Nyong. Iya. Mumpuni. Iya. Ceramah 3 jam. Ini ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tansah ngebawa manfaat, menggawa maslahah, gawa barokah. Amin Allahumma. Kita diajak pemerintah Desa Rejasari mengadakan pengajian resepsi tasyakuran 78 tahun Indonesia Merdeka adalah dianjurkan supaya jadi orang nu beruntung. Saha orang nu beruntung? Kehidupan sekarang harus lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai Indonesia sudah 78 tahun merdeka, tapi nyatanya malah masyarakat jadi orang nu cilaka. Saha orang nu celaka? Nyaeta kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Jangankan jadi orang nu celaka, jadi orang merugi wae nggak boleh. Siapa orang yang celaka? Siapa orang yang merugi? Celaka kehidupan sekarang lebih buruk dari yang kemarin. Merugi adalah kehidupan sekarang masih sama kayak kehidupan kemarin. Masa taunya sudah berganti, sudah 78 tahun Indonesia merdeka masih punya prinsip aku masih seperti yang taunya udah ganti masih kayak yang dulu. Namanya rugi. Rugi namanya. Maka kita 78 tahun Indonesia merdeka, kita dapat titipan pesan. Ingat sama hadis Nabi, jadidis safina fa inal bahru amik wa khuzizada kamilan fa innas safaru ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Kalau sudah ketemu dengan 78 tahun Indonesia merdeka, mestinya kepingin bertemu dengan 79 tahun Indonesia merdeka. Kalau sudah bertemu dengan 1445 Hijriah, mestinya kepingin ketemu dengan 1446 Hijriah. Kita supaya ngedandanin perahu, kita supaya cari bekal sangu. Kenapa disuruh cari bekal sangu? Karena ternyata hidup 78 tahun Indonesia merdeka, artinya umur kita bertambah, tapi kesempatan hidup kita di dunia ini berkurang. Rambutna putih wis enggal mulih, mripate labur wis cedak karo kubur, sing untune ompong mungkin enggal ngerong. Nu tua nggak usah berkecil hati, nu muda-muda nggak usah sombong kemaki.
sebab namanya pati. Fa idza jaa ajalluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfimun. Kalau sudah datang ajal mencabut nyawa, tidak bisa dimajukan, tidak mungkin bisa diundur. Namanya pati datangnya tidak disangka dan tidak terduga. Bisa panjenengan duluan, mumpuni belakangan bisa. Utawa nyongkeri jenengan duluan, monggo. Ikhlas kula ikhlas. Namanya pati datangnya tidak disangka, tidak diduga. Bahkan menurut kitab Nasaihul Ibad, kita dianjurkan untuk menjadi orang yang biasa menunaikan amal yang sae, supaya ketika kita dipundhut oleh ngarsane Gusti Allah dalam keadaan nu sae. Halo. Halo. Sebelum saya lanjut punten, iya bisa minta bantuan kepada panitia ataupun Karang Taruna ataupun banser, tapi banserna nu bujang wae aya. Karena punten ini mejanya bukan mengganggu, cuma saya biasanya ngaji sambil lari-larian. Kenapa saya ngajinya sambil lari-larian? Sebab ini dalam rangka mengolah tenaga biar lemaknya bisa jadi keringat. Punten Pak Banser? Aya. Oh, bansernya di sana aki-aki. Oke. Jadi banser bujang wae. Banser wae, banser wae. Ya. Banser makan. Ya bujang beneran ini nih. Punten ya Mas. Iya mejanya dipindah wae ke bawah panggung tenan naon. Ke bawah panggung wae. Ya. Hati-hati Mas, iya mejana kaca. Kenapa mejanya dipindah? Soalnya iya panggungna pating kerembut. Betul ya panggungna pating kerembut. Diinjek sebelah kiri mendusul sebelah kanan. Jadi maneman mejane pok sampai mejanya ada airnya, aya caina, saya apa tahu? Aya caina belum dinum malah gugupan tumplek. Soalnya gigi. Panggung pating kerembut tuh kan. Oke, sambil dibagiin snacknya. Oke, ini punten pisan Bu, kenapa snack? Iya mangga tenan naon Ibu. Gayana nganggo bahasa Sunda tenan naon. Iya lagi belajar Bu. Bok jare sapa nyuli wong Sunda kan ora ngerti. Iya, hati-hati Bu, jangan dilempar-lempar, estafet saja. Sambil dibagiin snacknya, sambil baca sholawatnya Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Raja Sari Desana berkah. Ta'ayan amin. Amin. Terlambat. Cuma lagi di internet snack dia ora fokus. Begitu ibu-ibu ya Allah. Saking rapuhnya baru dibagiin snack lupa sama mumpuni. Ya Allah. Ulang-ulang. Raja Sari Desana berkah. Panitia ahli ibadah. Minum jamuna cengkeh panitia lemu gelange aya tetangga gelangna seueur cincina sakeong-keong seneng ente kudu seneng jadi orang mah pikiranna kudu husnudzon. Oh gelangnya kan nu celengan celengan anaknya 3 budakna masih kecil-kecil nu MTS na sambil kuliah mondok nu MTS na yang nomor 2 sambil ngaji di pesantren nomor 3 malah masih MI baru sunat kemarin. Pantesan gelangna seueur bok sewaktu-waktu ada butuh mendadak bisa dijual hula.
Oh, gelangnya anu celengan. Celengan. Mung hiji maslahat tangga aja nganti lali sareng la ilaha illallah al malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil. Rambute wong haji yen tawaf ora dilakoni taun ngarep kudu dibaleni sareng la ilaha illallah al malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, bareng seneknya sebagian baru di udah kebagian semua belum? Astagfirullahaladzim. Di pojok tengah belum kebagian. Hapunten ya Bu, kalau PJ kepala desa nyiapin snack sampai 17.500 setengah. Ya punten kudu jual bengkok dulu. Jadi kalau untuk kebagian snack tenang naon, moga-moga rezekina tetap barokah. Setelah snacknya dibagi, saya jadi ingat kalau majelis ta'lim, majelis sholawat, majelis zikir itu disebut taman sorga. Betul malam ini pengajian kayak taman sorga. Bukti nyata, si bapak duduk di depan sendiri, kanan kirinya bidadari semua. Pinter pisan si Aki, ya Allah. Katanya nyelempet. Pinter milih panggonan, iya Pak. Kanan kirinya bidadari semua. Deweke nyelempet cari kehangatan. Termasuk si bapak nih. Oh, pemerintah desa sini. Oh subhanallah, bener pengajian itu tamannya sorga. Betul ini taman sorga, nyatana bapak laki sendirian, kanan kiri bidadari semua. Mudah-mudahan sampai pun acara nggawa manfaat masalah barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Lanjut deh. Tadi sampai mana ya? Pas lagi. Oh iya. Namanya mati. Menurut kitab Nasaihul Ibad dijelaskan bahwa kita disuruh cari amal kebiasaan nusae biar ketika kita pulang ke ngarsana Allah tetap dalam keadaan nusae. Sebab datang ke dunia dalam keadaan ingkang sae, maka pulang ke ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan nusae oge. Kita datang ke dunia dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah, maka kita pulang ke ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan nu selamat.
Namanya pati, datangnya tidak disangka, tidak terduga. Kalau sudah punya kebiasaan saya, jangan punya pikiran kepingin berhenti. Contoh, biasa sholat jamaah di Masjid Rejasari. Punten-punten, sini masjidnya paling dekat sebelah mana? Nah noh. Idul lor apa wetan kulon nih? Wetan sebelah mana? Nah begitu, jadi saya paham. Si ibu tadi nggak mau ngacung tangannya. Saya tanya masjidnya sebelah mana, jawabnya cuma begini. Oh. Ngajinya kayak mata tangga sendiri. Masjidnya sebelah mana, jawabnya cuma begini. Untung saya ngerti paham bahasa isyarah. Kalau begini berarti nangkana. Di wetan, biasa sholat jamaah di Masjid Rejasari di sebelah wetan sono. Jangan pernah punya pikiran kepingin berhenti sholat jamaah di Masjid Rejasari gara-gara nggak cocok sama kuwuna. Karena kalau tos punya kebiasaan nusae sholat jamaah di Masjid Rejasari, satu ketika badan sakit nggak bisa berangkat sholat jamaah, dia sholat jamaah di rumah tetap ganjarannya seperti sholat jamaah di Masjid Rejasari. Punya kebiasaan nusae, Allah akan mengambil nyawa kita dalam keadaan nusae. Allahumma amin. Maka yang biasanya maksiat dikasih umur panjang tetap nggak mau tobat, matinya pas lagi ngerumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi biasa ibadah, Allah akan mengambil nyawanya ketika sedang beribadah. Nu biasa sholat jamaah, diambilnya ketika lagi sholat jamaah. Yang senang baca Quran, mati setone pas lagi tadarus Quran. Yang biasa Senin puasa Kemis, dipundute pas lagi puasa Senin Kemis. Biasa zikir, diambilnya ketika lagi baca zikir. Senang baca sholawat, setone pun pas lagi maca sholawat. Sing biasa ceramah, matine karo ya saya sih cuma kan eman amplopnya durung tak tampani. Gus Jalo wis enggak urusan amplop. Kalau wis wayahe sedo sertifikat renang ora kanggo. Putrane Pak Ridwan Kamil, putrane Pak Gubernur Jawa Barat almarhum Emeril punya sertifikat renang. Orang kalau udah punya sertifikat renang nggak cuman bisa tapi mampu berenang. Orang disebut mampu berenang berarti ketika ada orang lain tenggelam, dia tahu cara SOP aturan yang berlaku di dalam menolong orang yang tenggelam itu pakai aturan yang baik dan benar. Tapi nyatanya kalau sudah wayah mati sedo, sertifikat renang tekanggo. Bukti nyata putrane Pak Ridwan Kamil sedo dalam keadaan syahid akhirat, yaitu sedo dalam keadaan tenggelam. Berarti kalau sudah wayai mati sertifikat renang ora kang. Apa maning sampean sing cuman sertifikat vaksin. Ora kanggo gawe, ora sampe ikut campur. Belum bayari ora. Bu, berarti 78 tahun Indonesia merdeka, kita diingatkan supaya kembali ke status masing-masing. Siapa sih status kita? Apakah kita dikategorikan wong sugih, wong mampu, saha orang nu benghar? Benghar. Asa protes ke lilate wong Jawa angel ngomong benghar. Gimana? Benghar. Bibirnya agak maju ke depan.
Berarti ngomong Sunda kudu pakai tenaga dalam ya Bu. Har. Sangela ngomong bahasa Sunda nganggo bahasa Jawa. Tuge. Su. Wong suge nih begini, wong suge. Satu hari belanja buat beli beras, bayar listrik, setor arisan, beli gas LPG, buat masak, buat sanggup bocah bekal anak sekolah, sampai buat bayar air PDAM. Satu hari jatah belanja 300.000. 300.000 jatah belanja sehari cukup apa luwih? Luwih bahasa Sundanya naon? Leuwih. Hah? Leuwih. Langkung. Pada ya kalau bahasa Jawa ya Bu ya. 300.000 jatah belanja sehari cukup apa langkung? Cukup. Saya tanya ibu-ibu nih. Jatah belanja sehari 300.000 cukup apa langkung? Langkung. Bener-bener ge wong wadon Rejasari ora bisa diajak kompromi. Nyong ngucap sedina 300 sugi lagi bilani sampeun. Supaya jatah belanja nih sampeun ditambahi. Oh gitu. Benar-benar orang kena dijak kompromi. Berarti ibu-ibu rumah tangga di desa Rejasari tidak mau berbohong, jujur, qanaah dan solihah. Tepuk tangan dulu dong. Mantep. Ini merdeka nih, merdeka begini nih. Oke, kalau 300.000 langkung, berarti satu hari 200.000 cukup. Cukup. Ya Allah gari kurang. Kepriwe jane karep perika. 200.000 sehari buat belanja, buat bayar listrik, setor arisan, tuku gas LPG plus ketambahan kuota. Ya wis lah, sebut bae sedina 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan genep 6 juta Yusartina. Ngarep dewek. Banter. Salah gue mending ngitung kepriwe kanan-kanane. Bisa-bisa nih ya 200.000 ping 30 gak 600. 6 juta Yusartina. Dan orang ngerewangi nyong banget kok. 200.000 dikali 30 hari sebulan sama dengan 6 juta. Berarti kalau ayah bapak-bapak di desa Rejasari dalam pendapatan 1 bulan lebih dari 5 juta itu di dalam kategori wong sugih. Sugih. Tontonin siapa? Pak PJ Kuwu, Pak Manten. Apalagi Pak Manten nyalon DPR lah. Ya gajian plus tunjangan. Kalau DPR gaji plus tunjangan, kita ketunjang-tunjang, Bu. Oh ya, tepuk tangan, makasih. Iya, kalau ada calon DPR datang ke pengajian, itu tandanya bentar lagi mau pemilu. Ya. Pak Subur baru mau nyalon DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Saya mah DPR udah dari tahun 95. Kalau Pak Subur baru mau nyemplung tuh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Saya DPR durung payu rabi. Puas. Namanya jadi pejabat tuh tanggung jawabnya gede, Bu. Betul, nggak percaya tanya tuh sama yang udah nyemplung jadi kuwu. Pak Manten Subur tanyain mangga. Jadi ku resikonya berat. Ayah jalan butut yang disalahin kuwuna. Ya. Ayah bansos kurang tepat sasaran disalahin kuwuna. Ayah rumah reot yang disalahin kuwuna. Ayah bayi lahir stunting yang disalahin kuwuna. Ayah bayi kurang sehat alias kurang gizi yang disalahin kuwuna.
Sampai kemarin ayah janda babaran. Kukuwuna. Yang disuruh tanggung jawab kubuna. Tanggung jawab di bawah rumah sakit gitu maksudnya aku. Jadi jadi DPR berat pak. Maka kalau pejabat adalah genteng, kita rakyat adalah tihangna. Tihang caka cara sini naon tihang tihang caka mau tihang apa saka nih Tihang. caka. Oke kalau begitu. Kalau DPR kubu pejabat adalah gendeng, maka kita rakyat adalah sakana. Sakane. Kalau tihang tihangna. Oh, kalau saka sakane. Oh, lah terus nek ngene ngundangi bapana apa bapane? Bapane. Bapana. Bapana saha? Ah, bapana barudak ye. Kalau paku adalah genteng, kita rakyat adalah sakane. Gendeng bilang sama saka, Pak Saka, enak ya emang gue nangis nor. Nyon telang gue tadi gendeng. Panasan. Hutan-hutanan panas kepanasan disit. Sampai enak manggo nangis ora na hutan rakutan na panas ora kepanasan nyune tadi gendeng ge. Restikone gede bocah nakal kadang nyerampangi watu bocor-bocor gen dasku. Apa maning wis bocor musim hutan lah diogroki sekang ngisor. Ki repot aku ngene dadi pejabat. Begitu kata gendeng. Apa jawab Nasaka? Deng gendeng, kalau mau ngendika mau ngomong dipikir dulu. Ya pancen bener sampean manggon nang dhuwur, saya yang nangisor ke kiuben. Ora kudanan ra kepanasan, tapi kan bisa nih sampean jadi pejabat manggon nang dhuwur nyong saka sing ngangkat. Betul. Laras. Kita yang jadi petani nggak usah kecil hati. Biar Pak Subur wae yang nyalon DPR. Biar Bapak Dede Herman wae yang jadi PJ kepala desa. Sebab naon di dalam kitab I'anatul Talibin Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadisna bahwa afdalul mukasabi az-zura'atu sautama-utamana pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Petani. Padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Harusnya secara logika Kanjeng Nabi membela pekerjaannya sendiri. Tapi ternyata Kanjeng Nabi dari sejak kecil adalah seorang pengembala kambing. Wayah remaja ikut paman jadi saudagar. Dan Kanjeng Nabi meniatkan diri menjadi seorang pedagang, mendistribusikan hasil dari pertanian. Maka Kanjeng Nabi dengan begitu adilnya kekasih Gusti Allah dengan sangat jelas mengatakan bahwa afdalul mukasabi sautama-utamana pekerjaan az-zura'atu seorang petani. Yang kedua seorang pedagang. Yang nomor tiga seorang ahli profesi, tukang ataupun kuli ataupun buruh nomor tiga. Sedangkan nomor empat justru yang terakhir kata Nabi adalah pekerjaan menjadi seorang pejabat negara, abdi negara, pelayan pemerintah justru nomor empat. Petani nomor hiji, wali kota nomor opat, petani nomor hiji, presiden nomor opat, petani nomor hiji, tentara nomor opat, petani nomor hiji, DPR nomor opat, petani nomor kuwu nomor petani nomor bangga apa bangga? Keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, nyatanya anak-anak kita zaman sekarang ini tidak ada yang bercita-cita kepingin jadi seorang petani.
Kunaon? Atul. Kenapa? Salah satu alasannya anak-anak kita lahir di zaman IT, pakai kecanggihan teknologi, maunya pakai skill otak, nggak mau pakai otot, sehingga anak-anak kita hanya kepingin duduk di kursi, nggak usah ngeluarin keringat tapi menghasilkan banyak duit. Nggak apa-apa, ini perkembangan zaman. Kita harus mau mengakui, Bu, ini zaman modern. Tapi kalau anak-anak kita sekarang ditunjang dengan kemajuan teknologi, harusnya kita ikut mengimbangi. Mau ndak mau, Bu, orang tuanya juga harus mengikuti zaman. Dengan cara apa? Jangan keluar dari jalur dasar syariat. Sebab maaf, wong tua hiji bisa ngurumat anak salapan, tapi anak salapan belum tentu bisa ngurumat wong tua hiji. Kalau hari ini ada yang kuliah sampai sarjana, dia belajar ilmu western, ilmu-ilmu barat, gak apa-apa buat wawasan. Tapi jangan sampai anak yang kuliahnya sampai bangku sarjana menyalahkan parenting didikan orang tua kita zaman dahulu. Gak setiap pendidikan orang zaman dulu itu benar, tapi gak setiap orang tua dulu salah mendidik anak. Bukti nyatanya masyayikh kita hari ini, guru-guru kita, para pejabat pemimpin negara adalah hasil dari pendidikan parenting orang tua zaman dulu. Sebab maaf, banyak orang titelnya insinyur tapi sering ngecek sama tukang tandur. Padahal nggak mungkin ada insinyur kalau nggak dibiayain oleh tukang tandur. Betul? Betul? Silahkan cari ilmu, dari segi ilmu manapun silahkan, tapi jangan menyalahkan pendidikan orang tua. Walaupun tidak setiap pendidikan orang tua itu betul. Maaf, orang tua kita zaman dahulu justru ilmu parentingnya paling bagus, ilmu tasawufnya tinggi. Contoh, zaman bien di tempat saya, maaf ya saya pakai bahasa Jawa, kalau di sini jagongi bahasa Sundanya naon? Diukan. Nah, diukan. Ngedudukin, jagongin, Calikan. Calik. alangil banget bahasa Sunda kayak planet Mars. Kita kurang Jawa. Di Cilacap, bentar, orang walaupun di dia aya orang Sunda, mudah-mudahan bahasa Jawa dikit agak paham ya, Bu ya. Orang tua kita bilang begini, jangan dudukin bantal. Soalnya nek jagongi bantal maka bokonge Wudunan. Jerek. bahasa Jawa wudunan, bahasa Sunda bisulan. Berarti entah Sunda entah Jawa ada pendidikan begitu dari orang tua. Ya. Itu bukan mitos itu, tapi namanya muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal. Orang tua sedang mengajarkan anak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Bantal memang sekedar benda, tapi bantal adalah tempat istirahatnya kepala. Bahasa Sundanya kepala naon? Sila. Mastaka. Bentar. Kalau di Jawa bahasa halusna mustaka. Itu bahasa paling halus, Sundanya mustaka. Kalau mastaka Jawane mustaka, Sundana mastaka. Bahasa biasa, kromo biasa, sirah, sarwa, sirah. Bahasa Jawane kene apa? Undas alias hulu. Iya hulu. Iya beheng. Ya beteng. Maaf. Di dalam dunia organ tubuh, kepala ini organ tubuh yang paling penting. Saking pentingnya ia kepala, orang yang paling penting di desa Rejasari namanya kepala desa. Kepala desa bukan dengkul desa.
Orang nu paling penting di sekolah namanya kepala sekolah. Kepala sekolah bukan model sekolah. Sampai-sampai kita masih bisa disebut manusia sebab aya huluna. Buktinya tengah malam Pak Kuwu Dede kerauhan tamu aya nu ketok-ketok pintu bareng dibuka pintuna ternyata tamu Kuwu Dede. Maaf, kakina sampai anak buntung, tangannya juga cacat, maaf matanya buta nggak bisa melihat. Setelah ayah tamu begitu disabilitas, akhirnya Pak Kuwu PJ, Pak Dede mempersilahkan tamunya masuk, dikasih unjukan, dikasih daharan, bahkan ternyata oleh Pak Kuwu dikasihkan namanya sodakuan. Kenapa PJ Kuwu Dede memberikan sodakuan? Karena terkenal PJ Kuwu Dede orangna dermawan. Amin. Betul Pak PJ Kuwu Dede orangna dermawan. Betul. Coba nanti saya tengerin. Melu nambah amplop apa ora? Pengakuan kan kudu aya pembuktian. Cuman ngaku-ngaku wungkul mana saya percaya. Anu goyonan Bu. Kuwu Dede langsung pucet. Tapi beda cerita. Manten Kuwu subur kerawan tamu. Aya nu ketok-ketok pintu bareng dibuka pintuna. Ternyata tamunya manten Kuwu subur, kakinya genap 2. Tangannya juga genap 2. Tapi del sampai beheng. Huluna cahaya. Kayaknya langsung ditutup pintunya sama manten Kuwu subur, bak jebret. Kuwu subur langsung masuk ke dalam kamar, langsung ngeloni. Bojone. Ngeloni bantal guling nu bisa ngentut. Manten Kuwu subur sambil bilang, "Ayang embet." "Iya Mas Al." Aliran listrik. "Aya naon Pak?" "Niki tamu sinten bukan alawang jebule bukan manusia, lebih nih langkah huluna." Kita masih bisa disebut manusia sebab aya kepalana. Bantal itu memang sekedar benda, tapi buat manggon istirahat na kepala. Jadi nggak sesuai dan nggak muktadul hal. Kalau bantal kok sampai dipantatin, dibokongin, dijagongin, dicalikan. Calikan apa calikin? Calikan. Ini ngumetnya bahasa Sunda. Calikan apa calikin? Dicalikan. Kan. Solihin apa silikon? Iya. Jadi orang tua kita parentingnya mantep Bu. Maaf ya, saya cerita begini biar anak-anak kita ngerti. Orang tua kita justru pendidikannya luar biasa sama anak-anaknya. Jangan sampai anak zaman sekarang hanya gara-gara kuliahnya sampai sarjana menyalahkan pendidikan konsep parentingnya orang tua zaman dulu. Enggak, pas nyatanya para pahlawan kita dilahirkan oleh atas nama perjuangan. Sebab tidak hanya gerilya yang naik turun gunung, naik bukit, bawa golok, bambu runcing dan lain sebagainya. Ternyata para pahlawan kita juga disertai ilmu, bahkan kepasrahan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka maaf punten kalau zaman sekarang ini anak-anak kita susah diingatkan, baru ditegasin dikit wae katanya mental psikisnya yang terguncang. Ibu baru ngucap aja kayak gue, bocah ngejawab mama jahat. Bapaknya ambil wudhu, anak belum juga mandi, bapaknya marah. Kupingnya si bocil langsung diselentik mak ceper. Anak ngejawab, "Ayo udah gak kayak dulu. Ayo udah gak sayangnya magu." Bocah zaman sekarang ditegasin udah gak bisa Bu. Ya Allah ya Rahman. Padahal dulu ibu 13 tahun nikah, 15 tahun nikah wajar. Padahal secara biologis belum mateng, tapi mentalnya kuat.
Karena sejak umur 8 tahun udah biasa dipawon, ditungku. Tiap hari umur 8 tahun udah biasa ngomong adik-adiknya. Dulu 15 tahun pada udah usia perawan bujang, tengah malam kalau padang wulan dolanan jonjang umpet, gobak sodor, umpet-umpetan di pekarangan. Dulu lanang wadon bujang perawan tengah wengi umpetan di pekarangan Bali orang meteng. Betul. Pulang sekolah tuh laki perempuan udah bujang perawan pada main dus-dusan mandi-mandi di kali. Biar lanang wadon gawane sarunge bapana. Nanti sarungnya ujungnya diikat tuh. Lari dari tanggul kedung butuh mak degur. Kan sarungnya melembung. Dipegangin tuh bawah pucuknya sambil ngenggek ngelangi kayak wakating. Dulu bujang perawan udah telanjang bareng, gak ada yang pikirannya ngeres, gak ada yang pikirannya kotor. Betul ibu? Karena ternyata orang tua kita dahulu telah menanamkan ilmu dari sarah kitab Sulamut Taufik. Pertama, kata kitab sarah Sulamut Taufik, orang tua wajib mengajarkan ilmu ubudiyah, tata cara wudhu, tata cara sholat. Biyen saben sore waya maghrib pada bawa sempor. Tahu sempor ente? Cara sini naon? Kakak? Obor. Pada berangkat ke masjid belajar arane wudhu, belajar tata cara sholat. Minimal anak ketika sudah keluar dari rumah dia bisa membedakan mana yang membatalkan wudhu dan mana yang membatalkan sholat. Ilmu ubudiyah. Yang kedua, masih di dalam sarah Sulamut Taufik, belum bisa disebut gugur kewajiban orang tua kalau orang tua belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah til bait. Saya ulang. Nih sing ngomong lagi serius banget nih. Jadi kalau Ali saya udah gatok begini nih, ini lagi serius banget ngajinya sampai jam 12 pagi nanti. Belum ngodisi tap tup pas miluku campur dadakan nang arep dewek dalam mantan lurah tubuhan nango mantan lurah pinter milih muning jagung nang sebelah bidadari kanan kiri kabeh tap tup kembali lagi ilmu asasul kasbiyah fil bait kata kitab Sulamut Taufik. Apaan tuh asasul kasbiyah fil bait? Tata cara kerja pekerjaan rumah alias anak oleh orang tuanya wajib dididik ngilmu dasar nyambut. Anda orang yang sugih berada ataupun maaf orang pas-pasan kurang duwe, tetap bu anak lanang anak wadon di rumah tetap diajari cara nyekel sap, nyuci pir, nyuci bad, nyumet kom, ngumbai klam, ngumbai cau. Jangan saya disebut vulgar hanya gara-gara ngomong ngumbai cawet bu. Ini maaf punten. Anak kita yang titel statusnya sekolah SMP bahkan sampai SMA nyatanya masih celana dalamnya dicuci-cuciin sama ibunya. Ya, betul. Ada orang tua ngomong begini, Nok di sini Neng ya panggilnya. Neng, pagi udah sekolah, sore ngaji sama les, pulang les gak usah nyekel sapu, langsung istirahat wae melas kesel karunya. Niat bagus tapi kebablasan.
pekerjaan rumah bukan beban, tapi akan menjadi skill dan keahlian. Maaf, ada orang tua ngucap begini, saya tukang macul mumpuni, saya tukang macul, anak saya jangan jadi tukang macul. Saya tukang macul, anak saya minimal jadi bupati. Saya bu, miskin jangan diturun-turunin. Tapi mendidik anak masalah pekerjaan rumah adalah satu kewajiban orang tua. Nggak ada yang keprok. Telat. Serius? Soalnya maaf bu, kalau orang tuanya petani, cita-citanya anak jadi bupati, apa salahnya ketika kecil anak diajak ke sawah, biar dia ubek kanan lumpur, tebak belet, lepot-lepot, ora apa-apa, minimal anak lanang ngerti bapak kemien aslinya tukang macul, kon ngerti prihatin. Sing jenenge wong nyambut gawe ya kudu kerja, jenenge kepengin sukses kudu prihatin. Loh nang ta'limul muta'alim kan genah, kepingin sukses kora gelem nyambut gawe disebut jununu fununu edan ke warna-warna. Ini dadi wong sugih ora gelem nyambut gawe jununu fununu edan. Ini dadi wong sugih ora gelem kerja jununu fununu edan. Ini dadi wong sukses ora gelem prihatin jununu fununu dan ini dadi wong alim ora gelem ngaji jununu fununu. Wong lanang mung arep BLT karo PKH. Jununu fununu. Sampeyan sing ngomong ya, betunyong nggih. Seneng wong kepengin sukses kudu gelem rekasa, kepengin dadi wong alim kudu gelem ngaji. Anak diajak maring sawah, sekalipun orang tuanya wis sukses, apa salah anak diajak maring sawah? Ben ngerti rekasane nyambut gawe, minimal ngerti carane nyekel pacul. Bocah lanang ngerti minimal carane galeng gawe pematang sawah. Nyuk 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 sretet gesruk nyuk 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 sretet gesruk. Paham kok. Wong gawe leleran, wong gawe papan kluyon, kan gone gawe leleran sing arep go ditanduri bibit ki kuwi nyuk 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 sretet gesruk. Maaf ya, anak zaman sekarang, anak gadis nggak bisa membedakan mana kunyit mana kencur, katanya hal wajar. Anak gadis nggak bisa membedakan mana laos lengkuas mana jahe, katanya nggak apa. Ngesuk li naik bis payu rabi duwe laki pinter masak wong kadarana micin karo Royko. Udah dimaklumin tuh zaman sekarang ya, nggak apa-apa, orang punya prinsip kok. Katanya waktu gadis nggak bisa membedakan mana lengkuas jahe, nggak apa-apa kalau udah nikah pinter masak. Bareng udah nikah baru punya anak pertama katanya mengalami baby blues. Apaan tuh? Baby blues itu depresi, baru punya anak nggak bisa ngerawat, katanya nikahnya terlalu dini. Bayangin lagi gadis nggak bisa ngebedain lengkuas sama jahe, tinggal nikah mau masak aja mengalami baby blues. Oke, mental orang masing-masing bu. Ada orang badannya sehat tapi mentalnya lemah, nggak apa-apa. Cuma maaf punten, kalau zaman sekarang mau diturutin terus, kita keluar dari kita, bagaimana hidup kita? Stres Indonesia ini meningkat. Banyak ibu-ibu muda mengalami depresi berat. Di Cilacap kemarin kejadian, maaf, seorang ibu rumah tangga berprofesi guru PAUD. Saya cerita bukan untuk ditiru ya, tapi hanya untuk tiba pelajaran saja.
Ada seorang ibu rumah tangga, profesinya sebagai guru PAUD dan punya anak sematawayang kelas 3 SD umur 8 tahun, seorang anak perempuan. Hanya gegara dia bertengkar dengan suaminya, sang anak jadi korban oleh sang ibu, diminumin racun. Kemudian ibunya nginum racun, akhirnya mati berpelukan dengan anak perempuannya. Rame lagi-lagi di Cilacap. Di Bojonegoro, Jawa Timur, 526 suami menalak istrinya secara berjamaah di pengadilan agama. Searching Google, tadinya cuma 374, sekarang naik 526 suami datang ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel enek alias jelek. Tiap hari dibanding-bandingin sama bojone tanggan. Berarti yang stres gak cuma ibu-ibu, sampai bapak-bapak ikut stres. Loh, 78 tahun Indonesia merdeka, kita masih ngedown, bahkan ngedrop secara mental kualitas pikiran kita. Ada apa? Apakah sistem pendidikan Indonesia niki belum merdeka sehingga kok terjadi hal demikian? Orang tuh bingung mau ngedidik anak make macam apa, Bu. Ditegasin dikit nggak boleh, dikerasin nggak boleh. Akhirnya orang tuh harus putar otak, ngebilangin, ngomongin anak pakai bahasa lemah lembut banget. Neng, sekolah nu pinternya, ngajina nu bener. Iya bapak, ireng bungut-bungut, kayak bibis nang sawah. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah mimi gegeradus keringat, nanti hidung kayak gini bentuknya. Gue ngedidik kowe, gue ngedekna kowe, gue nyekolahin kowe. Mulane ngaji nu pinter, apa jawab si bocah? Ih, itu kan kewajiban orang tua, ayah. Apa ora keronto-ronto antine wong tua? Anak jawab kayak gue, Bu, pingin nangis gembor. Mulane nang apa ya, maaf ya, rata-rata wong gemblung kuwi wong lanang. Rata-rata ya, enggak semuanya. Rata-rata orang gila tuh laki-laki. Karena dia enggak tahu bagaimana cara mengurai masalah dengan bercerita. Enggak ada tempat buat cerita curhat. Mau nangis ora patut wong lanang masa nangis. Maka kadang-kadang nih ada suami ataupun lelaki, Bu, dia keluar dari rumah hanya untuk cari inspirasi, naik motor nggak tahu tujuannya mau kemana, sambil ludut golek inspirasi nyambut gawe apa maning iki ya. Ini wong edan ke rata-rata lanang. Utak overdosis. Mulane bapak niku, bapak laki-laki kepala rumah tangga sangat-sangat artinya keronto-ronto. Ketika si anak ngucap, itu kan kewajiban orang tua, ayah. Akhirnya orang tua putar otak lagi cara ngedidik anak. Akhirnya si bapak ngucap, Dek, nanti sing pinter dong, fasilitasi kan kewajiban orang tua. Wis difasilitasi gari mangkat. Oh kowe ngene mangkat sekolah enak, seragamnya bentar-bentar ganti. Senin Selasa abang putih, bahasa Sundane berembodas. Burung, kamu benar burung. Mau Cilacap menabang, penak banget kan. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, salah. Tadi kebablasan gara-gara seneng ngucap abang putih. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis identitas batik, cuma satu kelambi pram muka si ketambahan kelambi olah. Seneng wis sekolah difasilitasi lengkap, kewajiban wong tua sih. Ki bapakmu mien boro-boro sekolah nganggo tuku seragam, wong kelambi lungsuran bekas be seneng. Tetep walaupun kelambi bekas bolong aya kayak ngapa, mangkat muni sekolah Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Sabtu abang putih. Sepatumu belum butut tos ganti. Bapak boro-boro sikile sepatuan, sikil dibuntel kresek bisa alhamdulillah. Anak
masih bisa jawab, ih itu kan zaman dulu ayah. Jajal orang stres kepriwe wong tua zaman siki. Maka ternyata hari ini anak-anak kita, oh ya kunaon ibu, oh mau calik mangga nunangtung calik hula hula mangga nunangtung calik dulu bapak ibu, karena ternyata nuti pengker kepingin lihat tonggosna mumpuni. Saya paham plus nyaho. Sampean datang ke sini juga karena penasaran sama merongos saya mumpuni. Ing temenan nyomo pas lagi mangkatnya nih kan nyong maskeran bu, para maskerku dibuka langsung nasi bisik-bisik. Iya merongos temenanan ki gue, nyong krungu. Merongos gue ya termasuk adalah anugerah saking arsane Gusti Allah kena gue tenger, alias biar buat tanda kalau merongos berarti mumpuni. Soalnya punten Gusti Allah niku tidak menciptakan sesuatu hal yang tidak ada gunanya, semua aya gunanya, semua aya manfaatnya. Oh ya, makasih tepuk tangannya Bapak ya Allah. Oh iya makasih. Rasanya kayak lagi ngelepeki darah. Salu ala Nabi Muhammad. Lanjut lagi, ngapunten ya Bu. Kenapa saya cerita masalah pendidikan anak? Karena generasi kita betul-betul hilang etika, hilang adab sama orang tua. Ya betul. Kondisi tal-tul. Gak usah nyalahin anak, kita introspeksi diri. Kira-kira ini salah sistemnya apa salah zamannya? Apa memang orang tuanya, apa karena gaya lingkungannya? Kan kudu begitu. Saya nggak mau jadi orang tukang melanjangin orang, apalagi menyudutkan, apalagi menyalahkan. Kita cari solusi Bu. Artinya apa? Ngaji itu pakai dasar. Saya nggak mau sebegini banyak orang kepingin mendengarkan saya hanya sekedar cari rame, cari materi dari internet. Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya khawatir ngajinya saya lewat internet, apakah di akhirat Google mau tanggung jawab? Nah itu soalnya disebut miftahul hidayah, kuncinya petunjuk adalah al-ilmul nafi'ah. Ilmu yang manfaat adalah kuncinya petunjuk. Dan yang salah satu cara mendapatkan ilmu yang manfaat adalah punya sanad ilmu yang jelas, yaitu sanad ilmu runtutnya. Saya punya guru Bu, saya punya kiai. Walaupun saya ahli dalam ceramah dan menyampaikan ketika di halayak umum, saya ada yang bertanggung jawab, yaitu saya sampai hari ini tetap ngaji sama kiai saya. Apa yang saya sampaikan bukan karena nafsu, tapi pakai dasar kitab. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, karena saya pun calon orang tua. Lah Anda hari ini posisi statusnya orang tua, masih di dalam ngajinya sampai jam 12 kan? Ya tak kontok nyong. Di dalam kitab Sarah Sulamut Taufik, kalau orang tua meninggal dunia wafat kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga orang tuanya waktu hidup pernah sugih, tapi sampai matinya belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Lembut tapi pedas. Bukan saya yang ngomong, saya cuma tugasnya menyampaikan. Itu kata kitab Sulamut Taufik, tapi di dalam sarahnya, kalau orang tua meninggal dunia masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli waris sama halnya makan duit riba. Saya anak, jenengan juga anak.
Anak-anak di zaman kita sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane wafat mati ya warisane dibagi. Ayah orang di dia begitu. Ayah hanya gara-gara rebutan warisan kalau sedulur kandung sampai tahunan ra gelem takon-takonan. Iya. Hanya gara-gara rebutan warisan karena sedulur kandungan jalan ke papasan pelengos-pelengosan. Ana wong kene kayak gue? Ana wong kene kayak gue? Maka wonge sing kaya ngapa bentukannya? Ngarep dewek. Ngarep dewek teka. Maaf punten. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa warisan yang terbaik untuk anak bukan harta, tapi warisan terbaik adalah al-ilmu yang manfaat buat anak-anaknya. Maka maaf punten. Jadi kalau ada orang tua waktu hidupnya sugih kaya, yang sugih ini ya, orang tuanya sugih, tapi ternyata sampai wafatnya belum berangkat haji, padahal waktu hidup sehat secara mental, sehat secara badannya, dan sugih secara finansial sampai wafat belum berangkat haji, maka ketika orang tuanya wafat, warisannya hendak dibagi, harus diambillah duit dana warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Saya ulang nih biar jelas. Assalamualaikum. Masih sadar? Saya khawatir saya serius jangan nggak fokus. Apalagi ngaji di pertengahan ngantuk ora kewenangan. Yang ngantuk si nikmat tapi kan anggar ngantukan kebangetan. Gedang klutuk godongnya sengkleh. Wong ngantuk bibir nandob. Gedang klutuk dipangan ular. Wong ngantuk mangakaro. Ih, paham banget sampean. Jadi wong kok sugih tuh sampai matinya belum berangkat haji, berarti ahli warisnya harus ngambil dana dari duit warisan buat membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Sebab di dalam kitab Qatrul Ghais, Qatrul itu artinya tetes, Ghais itu artinya pitulungan. Jadi ayat kitab namanya Qatrul Ghais, tetes sing pitulungan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris nuwaras. Soalnya zaman sekarang banyak ahli waris ente waras. Siapa tuh? Betul. Ahli waris ora waras. Hanya mau menerima bagian warisan, tapi masalah sangkut paut almarhum orang tua nggak mau ngelunasin, itu namanya ahli waris ora waras. Walaupun dapat warisan banyaknya bisa buat 7 turunan, tapi utang piutang orang tua nggak dilunasin, maka sama halnya orang tuanya ketika Lewat. liwat ora permisi babar kelas. Yang pada dagang moga-moga dagangannya yang barokah. Yang kiranya jenengan rawuh di siniatnya ngaji, moga-moga ngaji ilmunya yang manfaat. Amin Allahumma. Orang ada porsinya masing-masing, Bu. Ada yang di sini memang niatnya berangkat ngaji, ada yang sambil dagang. Ada yang dagang-dagang wungkul orang ruang nang ngajian, nah itu mungkin sing liwat. Ngelingak gue ora. Kaya ora butuh banget dari nyong iku. Nyong ora butuh Rika. Guyonan. Salu ala Nabi Muhammad. Tekan apa mikilah? Ora rampung-rampung nih cerita. Oh ya, ahli waris ora waras. Halo. Jadi gini Bu ya, ada orang tua setelah wafat kok nggak ninggalin warisan, malah ninggal utang. Sebab menurut Qatrul Ghais begini nih,
ahli waris nu waras pertama mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Anak kita kalau diajak silaturahim pas Idul Fitri ya Allah males banget bu. Padahal zaman dulu kalau Idul Fitri sampai 3 hari itu mubeng sedesa didatengin semua dalam rangka supaya obor ora sidem. Nah sekarang anak sing tua karo anak sing enom ketemu nang dalan ora kenal. Itu tadi gara-gara nggak mau nyambung silaturahim. Padahal ciri-ciri anak soleh soleha mau ngelanjutin tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua mau nyarutangi utang piutang orang tua. Lah emang ada orang tua ninggal utang banyak. Gara-gara waktu hidupnya arep nembung utang karo anake, kuatir diplorokin nang mantune. Betul. Arep mangkat berobat mari rumah sakit, jaluk duit, kuatir mbok ngurusui usaha anak. Akhirnya ketimbang nembung utang dadi kaken perkara, akhirnya mending utang sama tetangga. Mulane kenapa disebut anak soleh solehah mau lunasin sangkut paut almarhum orang tuanya. Dan yang ketiga disebut anak nu soleh solehah adalah anak yang mau melanjutkan amal soleh orang tuanya. Orang zaman dulu Masya Allah sekali doanya bening, sekali doanya betul-betul jernih. Kunaon karena orang zaman dulu walaupun terkadang baca Qur'annya kurang fasih, tapi orang zaman dulu punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang. Asyhadur ruh, doanya nyambung sama Gusti Allah. Sebab apa zaman dulu orang tua prihatin, mangan longan, turu longan bahasa Jawa. Mangane dilong seneng puasa, turune dilong seneng qiyamul lail. Salat tahajud, salat hajat, zikir di tengah malam. Itu orang zaman dulu. Kita juga ahli tirakat. Cuma tirakat dulu jernih, tirakat zaman sekarang udah kecampur lumpur. Buktinya sang jenengan berangkat ngaji saya yakin WhatsApp jenengan story-ne kebek karo gambare nyong. Lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Betul. Udah kecampur lumpur. Jangan dikebrokin dulu, belum selesai saya ngomong. Zaman dulu bu, sekali doanya deket sama Gusti Allah. Kok bisa? Contoh dukun bayi bu. Dulu dukun bayi itu terkenal adalah orang yang paham syariat. Jadi di Cilacap ada ungkapan, dukun bayi ninggal sholat, dukun bayi kok nggak puasa, maka doanya tambar. Tambar itu nggak ampuh, nggak mandi alias doanya luntur. Gara apa? Ninggalin syariat. Maka zaman dulu dukun bayi aja harus paham syariat. Soalnya apa? Dukun bayi nggak direwangin dokter, nggak dibantu rumah sakit, nggak dibantu bidan. Nyatanya zaman dulu orang lahiran nggak ada yang operasi sesar. Tuh kalau dipikir pakai logika nggak masuk akal. Itu kalau nggak ahli puasa, nggak ahli tirakat, nggak bisa begitu. Karena ahli tirakat ini supaya dapat ridho rahmatnya Gusti Allah. Dukun bayi ngucap, ya Allah, iki sartina rebabaran. Tolong ya Allah, ge sartina diparingi ngene kebabaran sing lancar tur gangsar. Al-Fatihah. Ngucapnya aja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jauh dari kata fasih. Tapi walaupun ngucapnya Ar-Rahmanir-Rahim, doanya orang dulu asyhadur ruh. Dukun bayi yang ngucap Al-Fatihah, babar, bruah. Bayinya sehat waras selamat, ibunya pun sehat walafiat. Padahal cuma didoain Al-Fatihah. Nggak masuk akal bu. Tapi setelah lahiran baru babaran, ibu yang baru bersalin batu ke jidatnya dipilisin kunyit. Betul? Uniknya lagi nggak masuk akal, sing dipilih si kunir batu ke sing garing dalan bayine.
Biar orang Sunda nggak paham dulu nggak apa-apa. Paham. Yang ngomong kayak gue paham. Tak ulang ya. Sing dipilih si kunir patuke, sing garing dalan bayine. Dipikir secara logika gak masuk akal. Tapi inilah pembuktian bahwa dulu pahlawan kita hanya pakai bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda. Gak masuk akal, Bu. Kita gitu dok nyong merinding, Bu. Hanya senjatanya bambu runcing melawan tank-tank Jepang, melawan bedil-bedil Belanda. Secara logika harusnya kita kalah. Cuma bermodalkan bambu runcing. Artinya rupanya para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit bawa golok bambu runcing dan lain sebagainya, tapi artinya rupanya para pahlawan kita menggunakan senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rakaat sholat 5 waktu guna memerdekakan bangsa Indonesia 17 Agustus 45. Pakainya senjata ampuh, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Senjata paling ampuh tuh. Makanya nggak bisa masuk akal. Masa bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda? Ketika orang tua kita dahulu babat alas nanggone Langan Sari, nyong durung lahir jenengan gedereng wonten. Kiai kita ketemu macan, sama sekali kiai kita nggak takut. Hanya dengan ucapan doa sumumbuk mun sak piturute macane melayu terbirit-birit, malah macane sing wedi. Makanya pahlawan kita dulu kalau ada pesawat Belanda lewat di atas langit, kiai kitanya pakai sorban tuh. Sorbannya didoakan, bismillah Allahu Akbar sapetna mari langit makbet pesawat Belanda tiba. Ning guyuk kaya percaya banget go. Ini mulai ceramah nanti ngeden morot-morot gigi kok. Ini gue kayak ngenyek banget kok. Pantes wae budak-budak zaman sekarang kalau dikasih tahu punya akhlakul ngeyeliah. Orang-orang tuanya diceritain orang percaya kabeh. Ih budak zaman sekarang tuh kalau diingetin bu ngeyel-ngeyel. Neng jangan bepergian maghribnya. Tamali banyak wewe gombel. Jangan bepergian maghrib ya Neng. Nanti kalau mau malam sekalian. Jangan pas wayah maghrib. Kalau mau siang sekalian. Pamali kalau pergi wayah maghrib. Bocah jawab alah mitos. Ibu tahu mitos itu? Mitos sama dengan artinya pret. Jadi kata mitos, kata pret itu sering digunakan anak zaman sekarang untuk ngebantah omongnya wong tua. Padahal wayah maghrib kita tidak boleh bepergian. Yang ngendika langsung Kanjeng Nabi, Bu. Nabi mengatakan wayah maghrib itu setan, jin, iblis keluar pas lagi pergantian hari, yaitu antara petang ke maghrib. Jadi ternyata setan, jin, iblis paling seneng manggon di tempat kosong, kotor, najis dan nganga. Inilah kenapa kalau wayah maghrib ada bayi kok tidur disuruh dibangunin terus dipangku. Secara ilmu psikis orang tidur itu kesadarannya hilang separuh, kosong. Maka kenapa wayah maghrib gak boleh tidur? Takut kepanjingan setan. Anak zaman sekarang kan gak percaya. Padahal wayah maghrib pintu disuruh dikunci, ayah jendela ditutup, sampai senjata tajam kok geletak sembarangan disuruh disimpan ke tempat yang aman, khawatirnya buat manggon nama setan. Anak zaman sekarang gak percaya, ngomongnya jarene mit alias dulu orang ahli tirakat mangan longan turu longan doanya bening. Makanya sama macan gak takut, sama penjajah gak takut, sama Belanda gak takut. Kita sama emping melinjo malah takut. Tuh, ibu langsung megangin dengkul. Ia mumpuni asam ngaurat.
Harusnya secara logika yang penyakitan kudune wong biyen, orang zaman bahola. Kenapa? Kan orang zaman dulu geragas apa wae doyan. Jambu kluthuk godhonge si pucuk dimakan. Makan jagung wae sejanggel-janggele. Mangane gaplek oyek intil krekel. Mangan urap keluban ngamel. Mangga masih pentil tul garam diplok. Sampai zaman dulu ya Allah, jambu biji masih joroyo-royo, nggak usah dicuci lah. Kerut-kerut natapi langsung dikeletak. Tah, harusnya orang nu penyakitan orang zaman dulu. Karena apa? Makannya sembarangan, kurang gizi, kurang vitamin. Tapi nyatanya orang zaman dulu rata-rata panjang umur, badannya sehat, jalannya cepet, maca Quran, nggak pakai kacamata. Sampai orang zaman dulu masya Allah pakai tapih. Ibu tahu tapih ente? Pakai itu jarit, bahasa Sundana naon? Samping. Samping. Sampih. Ping. Kakak. Singgang, sinjang, sinjang, cilacap tapi selendang ya tabu jarit buat belebedan bikin rok itu. Zaman dulu pakai sinjang, pakai tapi, pakai kelambi kebaya, selendangan cantiknya luar biasa. Kenapa? Maaf ya orang zaman dulu langsing bu. Yang gemuk nggak usah tersinggung. Orang gemuk yang penting ngaku. Gemuk yang penting ngaku, jangan gak ngaku. Aku jane mangane setiti. Lupa. Megang HP ngemil, nonton TV ngemil, arisan ngemil, muslimatan ngemil, fatayatan ngemil, tenan ngemil, goes ngemil. Sampai-sampai berangkat ngaji ketemu bumbuni masih ngemil. Barang lemu udah kayak ngomong, jane aku mangane setiti. Ikan bisa nelemen gara-gara suntik KB. Gemuk nggak apa-apa, tapi yang penting aku. Ya maaf bu, harusnya orang penyakitan zaman dulu lah. Sekarang malah virus macem-macem. Penyakit sampai nggak bisa dihitung bu. Ya Allah ya Rahman. Kemarin sempet di akhir 2022 bayi mengalami penyakit ginjal akut. Harusnya anak bayi nggak boleh kena penyakit ginjal. Wong belum buat ngolah makanan, baru minum ASI balita. Ternyata banyak anak bayi meninggal dunia gara-gara kena penyakit ginjal akut setelah cuci darah 4 kali dalam sehari. Setelah dicek karena banyak bayi meninggal secara berjamaah, ternyata dikarenakan terlalu banyak mengonsumsi obat berbentuk sirup. Meriang setitik ngombe sirup, tumang setitik dijejeli sirup, rewel sedikit langsung dijejeli sirup. Sampai tetangga saya kemarin ada baru meriang panas udah dewasa itu SMA, habis makan gara-gara flu ngombe sirup, tiba-tiba langsung kejang-kejang, ternyata kesirupan. Yang bener apaan? Berarti udah ganti. Maaf ya, ASI, air susu ibu adalah air susu terbaik yang dirahmati oleh Allah. Ini di luar cerita penyakit medis. Banyak zaman sekarang ibu muda gak mau menyusui anaknya. Ini di luar penyakit medis loh ya. Kalau yang penyakit medis sih memang silakan karena harus mengonsumsi susu formula bayinya. Tapi di luar penyakit medis, ibu muda gak mau menyusui anaknya, alasannya pertama khawatir bentuknya berubah. Yang kedua maaf punten, katanya air susunya yang gak keluar. Dan yang ketiga maaf, alasannya khawatir bayinya ora gelem ngenyot. Gimana bayinya arep ngenyot anu pada mambu mbako.
Nggak usah tanya Mbak Kone siapa. Ini zaman merdeka kebablasan. Maka dari itu Bu, ini kita merdeka, tapi jangan sampai merdekanya kebablasan. Udah 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita tahu dengan status kita masing-masing, supaya nggak gampang stres, supaya nggak gampang depresi. Kita mulai dari diri kita, cara ngedidik anak di lingkungan keluarga, biar ketika terjun di lingkungan masyarakat mampu dan siap menjadi contoh bahkan teladan untuk masyarakat. Amin Allahumma amin. Ngomong-ngomong tes jam sabaraha? Jam sabaraha? Jam 10. Oh, jam 10 waktu Indonesia Rejasari. Jadi kalau di Rejasari jam 6 mundur. Oh, berarti Rejasari pada pinter. Saya yang dipinterin. Subhanallah bener. Baru jam 10 lebih 20 menit. Ini ngajinya sampai jam 12 kan? Ya tak kontroknya. Maaf ya Pak Manten, Pak Subur yang kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi. Saya udah perjanjian sama panitia, termasuk Pak Manten Kuwu Subur dulu datang ke rumah saya. Saya tadi telepon sama panitia, termasuk Pak PJ Kuwu. Pak PJ Kuwu, Dede, saya nanti berangkatnya agak awal nih sampai di Rejasari. Kunaon mumpuni, saya kepingin naik gasik. Gasik mau kemana? Ya nggak kemana-mana. Ngaji di Balai Desa Rejasari. Karena ngaji nek keuangan ngapa? Ya nggak kenapa-napa. Cuma kan saya budak bocah. Lu kudune senokon bocah. Belum payu laki kan bocah saya. Bocah kalau ngajinya kamalemen itu bahaya. Bahaya nih. Lagi musim penculik. Tinggal buku yang ditanya, emang yang nyulik kamu siapa? Begini, soalnya saya tadi siang belum tidur. Kadang kalau siang belum tidur malamnya rewel. Namanya juga bocah ya rewel Bu. Jadi memang jujur saja habis minum bodrek saya tadi. Saya itu beberapa hari ini keluar darah dari hidung. Mimisan karena ternyata sinusitis. Yaitu karena musim pancaroba debunya tuh luar biasa. Jadi kenapa saya kalau keluar dari kendaraan pakainya masker Bu, karena dokter bilang mumpuni pakai masker ya kalau datang ke lapangan. Kunaon Pak? Ini mumpuni sinusitis keluar darah, terus biar berhenti obatnya apa? Turu gitu katanya Bu. Tidur turu ngarang maning. Ternyata obatnya tidur, istirahat no cukup. Soalnya memang saya jarang sekali istirahat. Memang kalau pagi sampai malam saya ngisi pengajian 3 kali. Tadi pagi di Donan, sorenya tadi di Kesugian, langsung bablas ke sini. Dan besok pagi jam 6 udah berangkat ke Pekalongan, Jawa Tengah. Sampai nginep 3 hari ke depan malah saya nggak pulang. Memang kalau model saya cair. Bener-bener. Gimana ceritanya saya yang ceramah sampai ngitungin amplop? Bukan saya yang ngomong, Kiai. Tuh sebelah sini nih. Ya Allah, jerenyong ceramah cair. Kalau cair adalah satu ungkapan doa, saya aminkan. Mudah-mudahan jadi bunyai nu cair beneran. Cair buat sang ibadah. Amin Allahumma. Jadi memang saya bilang sama panitia supaya naik lebih awal. Dan alhamdulillah Pak PJ ku itu begitu luar biasa. Siap mumpuni datang jam 8, insya Allah nanti naik jam 9. Ternyata jam 9 kurang 10 menit saya udah salam. Ini tanda kompaknya warga Rejasari. Tepuk tangan dulu dong. Nah korat di perintah gelem keprok. Gede tua kayak si perintah. Guyonan. Saya suka bercanda ya Ibu. Jadi kalau saya bercanda punten pisan, jangan dianggap saya kasar, hanya untuk mencairkan suasana biar ngajinya nggak tegang gitu nggih Bu nggih. Alhamdulillah udah ada yang antri mau pulang nih.
Bentar ya, ada informasi dari panitia nih. Hadiah masih banyak belum dibagiin sama pemenang hari ini. Ada informasi dari PJ Kuwu Dede. Begini pengumumannya. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan ka bumi, maka suaminya nikah lagi. Lu terlanjur jalan sambil bilang tata sambil bilang, nggak apa-apa saya pulang duluan, orang saya randa begitu. Punten, karena saya akan tetap di panggung di sini, akan bebarengan bersama pemerintah desa Rajasari untuk derek mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh masyayikh kita, oleh kiai kita. Saya belum berani memimpin doa Pak mantan Kuwu, Pak Kuwu PJ, karena saya masih santri. Santri itu belum boleh memimpin doa karena tugas santri tabarukan sama kiai. Kiai saya titip pesan, saya boleh mimpin doa itu kalau udah payu laki. Itu saja laki saya yang mimpin doa. Jadi memang saya bukan awaning, saya bukan putri seorang kiai, jadi saya nggak berani untuk memimpin doa. Justru saya tabarukan ngalah barokah kepada para masyayikh di desa Rajasari. Alhamdulillah, saya sangat-sangat terima kasih sama Pak PJ Kuwu dan panitia. Betul, saya hari ini senang banget ngaji di sini, Bu. Naiknya gasik banget jam 9 kurang seperempat. Ini bisa dicontoh nih sama tetangga desa yang lain. Kalau acaranya panjang silahkan, tapi mulai lebih awal. Biar apa? Kita masih semangat. Ngajinya lama tapi nggak kerasa. Kenapa nggak kerasa? Pada merem kadung kerasa. Enggak. Anak seneng jadi nggak kerasa ya Bu ya. Nggak kerasa. Besok ngundang di. Ya kerasa. Jadi punten, mudah-mudahan dengan 78 tahun Indonesia merdeka dan diadakan tasyakuran pada malam hari ini disertai pengajian dan di majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir ini, kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yuswa nu manfaat nu barokah, diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari wabah musibah. Rajasari jadi masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat nu ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Khusus kepada Bapak PJDD, Bapak mantan subur, Bapak mantan nanang. Ya. Bapak mantan nanang, para masyayikh kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita yang hadir pada malam hari ini, diberikan sehat panjang yuswa, segala hajatnya diijabah, sumrambah kepada kita para jamaah, mampu dimakmurkan oleh para pemimpin kita yang adil. Amin Allahumma. Segala kekurangan dan kehilafan mohon maaf sebesar-besarnya. Setelah doa nanti mudah-mudahan panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Amin. Salam kagem keluargi panjenengan sadayana. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenggo sak wetawis doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad.